Shalom Pak dosen, shalom teman-teman. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya coba ya Pak. Ini presentasi saya, Gereja dan Roh Kudus. Saya mengambil dari Rasul Paulus 2:17. Poinnya adalah aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi saya mengambil poinnya adalah Roh Kudus dan perempuan dalam hal ini. Lalu saya memilih judul Karunia yang terpendam di tengah beban domestik. Kita tahu bahwa sebenarnya tidak sedikit perempuan tuh yang memiliki potensi besar dalam pelayanan. Tapi terkadang mereka tuh tidak dapat berkembang secara optimal karena tekanan sistem sosial budaya di Indonesia, di mana pekerjaan dan tanggung jawab domestik itu adalah tugas utama seorang istri atau perempuan. Jadi akhirnya terkadang mereka itu banyak yang memendam potensi karunia yang Tuhan berikan karena kelelahan, keterbatasan waktu, budaya yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk belajar dan bertumbuh. Karunia yang seharusnya didapat itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus menjadi seperti permata yang terkubur. Perempuan itu memiliki kontribusi besar dalam kehidupan gereja dan komunitas pelayanan sebenarnya. Karena perempuan itu punya kekhasan tersendiri. Mereka unik ya, punya kelebihan yang lain. Dalam pelayanan mereka bisa menunjukkan kemampuan kepemimpinannya, mengajar, mendampingi, menghibur, serta membangun kehidupan rohani jemaat. Jadi dari perspektif Kristen, kemampuan tersebut itu dipahami bukan sekedar bakat alami, tapi juga karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Menurut Wasar sendiri, perempuan dalam Alkitab tidak ditempatkan sebagai pribadi pasif, melainkan terlibat aktif dalam pelayanan dan sejarah keselamatan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tokoh perempuan yang dipakai Tuhan ya. Kita sama-sama tahu siapa Deborah sebagai hakim yang memimpin Israel. Kemudian kita juga tahu Esther yang menyelamatkan bangsa Israel. Ada Maria Magdalena di Perjanjian Baru yang perempuan saksi pertama kebangkitan Kristus. Sebenarnya kalau mau dikatakan Maria Magdalena itu penginjil pertama setelah kebangkitan Kristus ya. Kemudian ada Priscilla dan Aquila juga dalam pelayanan yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Paulus sendiri menegaskan juga kesetaraan martabat dalam Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki nilai dan kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tapi kenyataannya, Radcliffe menuliskan bahwa banyak perempuan itu akhirnya jadi burnout. Karena ketika mengalami tekanan emosi kepanjangan tanpa pemulihan yang memadai, burnout itu bisa menyebabkan kehilangan motivasi, kelelahan mental, serta penurunan kualitas pelayanan. Dalam konteks pelayanan, banyak perempuan merasa tidak cukup layak untuk melayani. Tidak ada waktu untuk mengembangkan diri, mengalami kelelahan emosional, atau menganggap karunia yang mereka punya itu tidak penting untuk dikembangkan. Lalu saya mengutip dari Natasha Sirait dan Mariana 2024 menjelaskan bahwa tidak dipungkiri budaya patriarki di dalam gereja itu masih ada, sering membatasi ruang perempuan untuk berkembang dalam pelayanan. Akibatnya perempuan itu lebih sering ditempatkan dalam pelayanan domestik atau pelayanan pendukung dibanding pelayanan kepemimpinan. Jadi perempuan itu lebih sering ditempatkan ke pelayanan domestik dibanding kepemimpinan, dan ini menyebabkan banyak perempuan menyimpan kemampuan besar yang sebenarnya dapat dipakai untuk membangun komunitas iman.
Saya cuplikan Maya Angelou, American Poet. Dia mengatakan, if you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Seandainya para perempuan menyadari ini, mereka tidak boleh menyerah dengan setiap keterbatasan. Karena setidak-tidaknya setelah berusaha dan mencoba, mereka akan melihat hasilnya. Apa yang saya harapkan dalam perenungan ini? Saya melihat dukungan, bimbingan, dan ruang. Karunia perempuan itu tidak seharusnya dikubur oleh tuntutan sosial dan domestik. Gereja itu perlu mengajarkan budaya suportif dalam keluarga agar perempuan itu juga mendapatkan kesempatan bertumbuh. Memang kita tidak pungkiri, sepertinya hal ini sudah terbuka, perempuan boleh ambil bagian dalam pelayanan, boleh dalam pendidikan, ya, tapi tetap masih ada dalam batasan. Jadi mereka berkembangnya itu masih terbatas. Jadi talenta, potensi, dan karunia mereka itu masih terbatas. Jadi mereka belum mempunyai support yang full supporting. Jadi dukungan yang sehat itu diperlukan agar perempuan juga boleh mengembangkan karunia Roh Kudus, potensi yang diberikan untuk pelayanan dalam tubuh Kristus. Ini beberapa referensi yang saya kutip. Dan sebenarnya ini masih kerangka dasar banyak hal yang masih pengen digali, tapi mengingat waktu tidak banyak. Sekian dari